Puji Tuhan saudara dan saudari, karena kita bersama kembali dalam ruangan kelas sekolah sahabat untuk pelajaran sekolah sahabat kita yang terakhir pada tahun 2020 ini, yaitu sahabat ke-13. Jadi puji Tuhan karena kita sudah sampai di sahabat yang terakhir untuk tahun ini. Terima kasih atas berkat Tuhan kepada kita sepanjang tahun ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas masa dan tempat ini yang Kau sudah berikan kami untuk mempelajari pelajaran sekolah sahabat. Firman-Mu ini kami pelajari. Kami memohon pimpinan Roh Kudus. Kami mohon penjagaan malaikat dan juga kami mohon line internet yang baik supaya kami dapat mempelajari pelajaran ini dengan baik-baik sepanjang masa yang kami gunakan. Inilah doa kami ya Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, minggu ini kita melalui satu tarik, yaitu 25 hari bulan. Dan mungkin ada di antara kita yang telah merayakan hari Krismas. Selamat hari Krismas untuk saudara dan saudari. Puji Tuhan atas kelahiran Yesus dan juga penebusan Yesus terhadap kita semua. Pada sahabat ini, kesinambungan daripada penebusan Yesus, kesinambungan daripada kelahiran Yesus membawa kita kepada satu janji, di mana satu tempat yang telah dijanjikan oleh Tuhan untuk diberikan kepada orang-orang yang mengasihi Dia. Tempat itu adalah surga. Dan pelajaran kita pada sahabat ini, minggu ini, mengatakan surga, pendidikan, dan pembelajaran kekal. Dan bila saya baca dan melihat tentang pelajaran kita pada minggu ini, maka saya simpulkan melalui satu soalan, di mana kita boleh melihat keseluruhan pelajaran ini apabila kita mencari jawabannya, yaitu apabila di surga nanti masih adakah pendidikan dan apa yang akan kita pelajari di sana nanti. Ya, itu persoalan yang boleh membawa kita kepada keseluruhan pelajaran ini apabila kita pelajarinya nanti. Dan pelajaran ataupun soalan kita yang pertama tentang pelajaran kita ini adalah, adakah surga itu benar-benar wujud? Ya, surga. Oleh sebab tajuk kita pada kali ini surga, pendidikan dan pembelajaran kekal, maka kita perlu perhatikan dan juga lihat ataupun ketahui adakah benar-benar surga itu ada. Ayat hafalan kita telah membayangkan surga itu. Dikatakan di sini, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. 1 Korintus 2 ayat 9. Ayat ini sedang membayangkan satu tempat yang kita panggil surga, di mana kita tidak pernah melihat tempat itu. Keindahannya tidak pernah timbul di dalam hati kita. Bagaimana keadaan itu? Saudara dan saudari, dalam Yohanes 14 ayat 1-3 mengukuhkan bahwa Yesus mengatakan di sana, aku akan pergi ke sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau tidak ada, aku akan mengatakan kepadamu. Dan aku akan pergi ke sana menyediakan tempat itu. Dan kalau sudah selesai ataupun apabila tempat itu sudah selesai, aku akan kembali ke dunia untuk membawa kamu ke sana, supaya di mana saja aku berada, kamu pun berada, kata Yesus dalam Yohanes 14 ayat 1-3 ini. Jadi ini memberikan bukti kepada kita bahwa surga itu betul-betul wujud, betul-betul ada. Dan kalau kita lihat lagi, kukuhkan lagi pengetahuan kita dalam Wahyu, kita boleh pelajari
Wahyu 21, dan kita akan melihat di sana tentang dunia baru, kesinambungan daripada semuanya bukti-bukti yang ada di sini. Jadi sah di sini bahwa surga itu memang ada. Saudara dan saudari, persoalan yang kedua yang boleh membawa kita ke pelajaran yang seterusnya adalah adakah peluang bagi orang yang sudah meninggal untuk pergi ke surga? Ya, saudara dan saudari, kita ada persoalan. Barangkali kita ada keraguan. Surga itu adakah hanya untuk orang yang hidup apabila Yesus akan datang? Namun di sini dipersoalkan, yaitu adakah orang yang sudah meninggal itu masih ada peluang untuk pergi ke surga? Mari kita lihat dalam 1 Tesalonika. 1 Tesalonika ayat 4, 15, 16, dan 17. Dalam ayat yang ke-16 dikatakan begini: sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Ya, Dia memberikan pemberitahuan kepada kita tentang orang-orang yang meninggal, yang sejak dari dahulu, sejak dari Adam, sehinggalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Ada di antara orang-orang yang masih hidup, tetapi ramai juga yang telah meninggal. Jadi dikatakan oleh Tuhan di sini satu pengharapan yang sangat indah bagi kita, bagi mereka yang mati dalam Kristus. Dikatakan di sini bahwa apabila Yesus datang, sangkakala dibunyikan, maka orang yang telah meninggal dalam Kristus akan dibangkitkan semula dan akan berjalan menyongsong Tuhan di angkasa. Dan kemudian barulah yang hidup akan berjalan bersama-sama untuk menyongsong ataupun untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi ini adalah satu pengharapan, satu janji yang begitu indah. Sebab tidak semuanya kita akan hidup sampai Yesus akan kembali. Ramai di antara kita akan direhatkan. Namun kita diberi janji bahwa kalau kita meninggal dalam Yesus, maka kita akan dibangkitkan semula. Ya saudara dan saudari, apakah persediaan yang kita perlu lakukan supaya kita akan dibangkitkan apabila kedatangan Yesus yang kedua kali itu? Kita lihat dalam Yohanes 3 ayat 16. Ini adalah satu ayat yang begitu terkenal juga, yang selalu kita baca, yang barangkali sudah tertanam di dalam hati dan pikiran kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Ya, saudara dan saudari, dia mengatakan di sini bahwa orang yang percaya kepada Yesus, orang yang menerima Yesus sebagai juru selamatnya, dan orang yang
akan memegang iman dia sambil bertumbuh sampai dia meninggal. Itu akan berihat dalam Kristus. Dan apabila Yesus akan datang kembali ke dunia, ia akan dibangkitkan dan akan bersama-sama rombongan untuk pergi ke sorga. Itu adalah harapan yang terindah bagi kita. Nasib bagi orang yang mati ini bukan akan terus berada di dalam tanah, tetapi siapa yang memegang imannya sampai kesudahan, sampai kematian, Tuhan telah menjanjikan kebangkitan. Satu harapan yang begitu indah kepada kita, baik untuk yang sudah meninggal ataupun yang akan meninggal. Dan Tuhan telah menjanjikan perkara yang indah itu kepada kita. Jadi terus jawab persoalan kita. Adakah peluang orang yang sudah meninggal untuk pergi ke surga? Ada. Yang perlu kita buat ialah percaya kepada Tuhan, terima Yesus sebagai juru selamat, dan kita bertumbuh dan pegang iman kita sampai Tuhan datang ke dunia ataupun sampai kita menghembuskan napas kita yang terakhir nanti. Ya, kita pergi kepada kehidupan di surga nanti. Bagaimana dengan kehidupan di surga nanti? Barangkali ada yang mengatakan, saya tidak mau ke surga. Sebab dikatakan di surga adalah satu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang abadi. Kehidupan yang sampai selama-lamanya. Dan apabila berlaku keadaan begitu, ia sangat membosankan. Sedangkan di dunia sekarang, apabila sudah mencapai umur 40, 50, atau 60, apalagi kalau sudah sampai kepada 80 tahun, dia merasakan bahwa banyak sengsaraan yang dihadapi, yang membosankan, yang membuatkan dia hidup kecewa di dalam dunia ini. Jadi dia mengatakan, saya tidak mau hidup di surga, lagi saya tersiksa, dia kata. Tetapi dalam soalan yang kita terima ialah bagaimana kehidupan di surga nanti? Masihkah seperti di dunia? Kalau kita lihat dalam Wahyu 21 ayat 4, dikatakan di sini, dan dia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ya, dikatakan di sini satu kehidupan yang sangat jauh berbeda dari dunia yang kita tinggal sekarang ini. Sebab di sana semua kesusahan, semua ratap tangis, semua perkabungan, semua sesuatu yang menyusahkan kita di dunia ini tidak akan ada lagi di surga. Jadi saudara dan saudari, adakah Anda tidak rindu untuk tinggal di sana dalam keadaan suasana seperti ini? Surga adalah satu tempat yang sangat indah bagi kita. Saudara dan saudari, kita sudah mempelajari tentang surga. Saudara dan saudari, kita akan lanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai kepada pendidikan, di mana persoalannya ialah, benarkah masih ada pendidikan di sana? Dan apa yang kita pelajari? Di dunia ini dikatakan bahwa pendidikan itu adalah proses seumur hidup. Bermakna dari sejak kecil, sejak kita dilahirkan sampai kita menghembuskan napas yang terakhir, kita sentiasa belajar. Kita sentiasa berhadapan dengan pendidikan. Di surga nanti bagaimana? Ataupun di dunia ini kita menghadapi ataupun sentiasa berhadapan dengan sekolah formal. Adakah begitu juga di surga?
Ya, kita lihat pendidikan di sana. Apa kata Ellen White dalam buku pendidikan yang ditulisnya dalam muka surat 301. Dikatakan di sini, surga adalah sekolah. Ya, dikatakan di dalam buku ini Ellen White mengatakan surga adalah sekolah. Jadi makna dia masih ada pendidikan di sana, masih ada sekolah di sana. Dan bidang pelajarannya adalah alam semesta. Bidang pelajarannya adalah alam semesta, bukan saja dunia ini, tetapi apa sahaja planet-planet yang ada di alam semesta ini, kita akan mempelajarinya. Sungguh indah, sebab kalau dalam dunia ini kita hanya mempelajari tentang ada planet yang lain selain daripada bumi. Ada Pluto, ada Utarid, ada Mustari, dan ada banyak lagi. Tetapi kita hanya mengenal nama-nama dia. Kadang-kadang kita belajar jarak dia dari dunia kita ke planet itu, berapa jarak dia, berapa jaraknya dari matahari. Kemudian kita diberi pelajaran bahwa planet-planet itu tiada penghuni. Itu yang kita pelajari semasa di dunia ini. Tetapi pada masa kita berada di surga, kita akan pelajarinya. Kita akan melihatnya tentang bagaimana keadaan sebenarnya di planet-planet tersebut. Itu adalah pembelajaran kita di sana. Kemudian pembelajaran yang tidak terbatas. Sebuah cawangan sekolah ini ditubuhkan di Eden, dan rancangan penebusan yang sudah tercapai, pendidikan ini akan dijalankan kembali di sekolah Eden. Nah, pendidikan akan sentiasa ada di sana. Dan selain daripada kita mempelajari alam semesta, apalagi pembelajaran yang akan kita pelajari nanti. Dikatakan di sini, semasa di dunia ini, kebanyakan orang tidak menjumpai jawaban-jawaban atas persoalan tentang dosa, tentang penderitaan, tentang penyakit, kematian, tentang banyak perkara. Manusia tidak pernah mendapat jawaban yang terbaik untuk perkara-perkara itu. Ya, saya teringat satu soalan dalam kelas sekolah sahabat online yang saya ada ikuti pada sahabat lepas. Ada satu soalan begini, kenapa Hawa dibiarkan oleh Adam berjalan ke seorangan sehingga dia sampai di pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Adam tidak ada bersama-sama dengan dia. Kenapa dibiarkan? Dan kita tidak tahu kenapa itu berlaku pada masa sekarang. Barangkali di sana Adam tertidur kah? Nah, itu jawaban-jawaban kebarangkalian. Tetapi kita tidak tahu. Tetapi apabila di surga nanti kita akan belajar, kita tahu itu. Kita akan mengetahui kenapa dia berlaku. Pada masa sekarang ini kita tidak tahu tentang COVID-19 yang sebenarnya. Ada yang mengatakan bahwa penyakit ini, virus itu dicipta oleh manusia. Namun ada yang menyangkal bahwa memang dia virus yang betul-betul telah timbul dan menyerang manusia, yang telah membawa kematian berjuta-juta orang pada masa sekarang. Kita tidak tahu pada masa ini. Kita tidak mendapat jawaban yang betul-betul pada masa ini. Tetapi di surga nanti kita akan melihat, kita akan belajar tentang itu. Kenapa berlaku? Kenapa yang tahun 2020 itu dunia dilanda COVID-19? Kita akan belajar di sana. Kita akan tak ketahui. Sebab dalam 1 Korintus 13 ayat 12, 1 Korintus 4 ayat 5, kita diberitahu bahwa apa yang
ada yang kita pelajari sekarang ini, kita hanya mendapat gambaran. Kita tidak melihat dengan jelas banyak perkara. Tetapi apabila di surga nanti, semuanya itu akan diperlihatkan, akan dihuraikan satu persatu, sehingga kita dapat mengetahuinya dengan sangat jelas. Ya saudara-saudara, ini adalah satu perkara yang terbaik untuk kita belajar tentang itu. Dan semoga kita bersama-sama di sana untuk mempelajari perkara-perkara ini. Yang tersembunyi kita lihat sekarang, yang tersembunyi dari pandangan kita. Tetapi pada masa itu, kita akan belajar. Barangkali perkara-perkara jawaban yang tidak pernah kita dengar, seperti Alan katakan tadi, tidak pernah kita dengar, tidak pernah timbul dalam hati kita. Tapi bila di sana kita melihat semua jawabannya itu. Saudara dan saudari, bagaimana keadaan persekolahan di sana nanti? Bagaimana keadaan pendidikan di sana nanti? Itu adalah soalan seterusnya yang kita akan jawab. Kalau kita lihat dalam 2 Korintus 4 ayat 17 sampai 19 dikatakan di sini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Jadi bagaimana situasi pendidikan di sana nanti? Dikatakan di sini dalam banyak perkara dalam pembelajaran kita di dunia ini, kita seperti yang saya katakan tadi, banyak yang tersembunyi. Dan juga dikatakan di sini, apa yang kita pelajari di sana, kita melihat kemuliaan daripada Tuhan. Dan apa yang kita belajar sekarang ini merupakan kita sangat terbatas, karena banyak yang mempengaruhi kita. Misalnya di dalam dunia ini, kalau kita berada di dalam pendidikan, biasanya kita sentiasa kecewa. Misalnya, kalau kita pergi ke sekolah formal, belajar di kelas, di sekolah rendah, sekolah menengah, atau di university, kita akan sentiasa dihadapkan dengan ujian, dengan peperiksaan. Dan kalau kita tidak lulus, maka kekecewaan akan melanda kita. Banyak yang kita dengar di surat kabar, di television, ada beberapa orang yang disebabkan oleh gagal dalam peperiksaan, dia bunuh diri, menggantung diri, terjun dari bangunan yang tinggi, sehingga orang itu meninggal. Itu menyebabkan kekecewaan. Dan di dunia juga menyebabkan, pendidikan ini menyebabkan kebosanan. Banyak yang bosan. Ada yang masih di sekolah rendah, dia bosan untuk bersekolah. Di sekolah menengah dia bosan. Di university pun bosan juga. Jadi kita sentiasa dihadapkan oleh kebosanan. Kalau mengikut kajian, kalau yang sekolah rendah ini, tahap kebosanan dia hanya dapat bertahan untuk tidak bosan dalam masa 30 menit saja, ataupun paling lama 1 jam begitu. Itu yang tahun 5 tahun 6. Tapi bila sudah limpas dari 30 menit, kalau kita tidak tukar subjek yang kita belajar, maka murid-murid itu bosanlah. Begitu juga di sekolah menengah, kalau kita tidak tukar subjek dia selepas 1 jam, orang ataupun murid-murid atau pelajar akan menghadapi kebosanan selepas itu. Begitu juga di university.
atau di college. Kalau kita tidak tukar subjek selepas 2 jam kita belajar, kebosanan akan berlaku dari sana. Jadi bermakna pendidikan di dunia ini sentiasa kita menghadapi kebosanan. Dan juga kita menghadapi perasaan tidak minat di dalam pendidikan sekarang. Kalau kita tidak minat dengan mata pelajaran itu, kita tidak minat lah. Ini yang menyebabkan kekecewaan berlaku, kebosanan berlaku. Tetapi di surga nanti, suasana-suasana pendidikan seperti itu tidak akan timbul lagi. Dan dikatakan di sini bahwa Tuhan yang merupakan guru kita yang agung. Kita ada soalan di sini, yaitu siapakah guru kita di sana nanti. Jadi dikatakan di sini seperti di dalam Matius 5 ayat 2, Markus 4 ayat 2, Lukas 19 ayat 47, Yohanes 6 ayat 59, sentiasa mengatakan bahwa guru di sana adalah Yesus sendiri. Yesus yang telah mengajar di dunia semasa dia berada di sini. Dan semasa dia mengajar, orang-orang di dunia yang sedang belajar dengan dia, yang sedang mendengar kuliah dia, tidak merasa bosan, sentiasa minat. Bayangkan, dari pagi orang mendengar khotbah dia sampai ke petang, mereka tidak sedar, mereka tidak bosan. Sehingga ada cerita sampai petang mereka, orang-orang yang mendengar belum lagi menikmati makan tengah hari ataupun makan petang. Itu adalah disebabkan mereka tertarik dengan pengajaran Yesus, mereka tertarik dengan pengajarnya dan juga apa yang disampaikannya. Jadi itulah suasana pembelajaran di surga nanti. Kebosanan, kekecewaan, dan juga sentiasa tertarik dengan apa yang kita pelajari akan kita alami di sana nanti. Dan guru yang sentiasa berada bersama kita adalah Yesus. Jadi dari segi pendidikan sentiasa berlaku di sana. Pembelajaran kita akan sentiasa ada di sana. Namun kita tidak merasa bosan, kita tidak merasa kecewa. Kita akan sentiasa tertarik dengan pelajaran kita, dan kita akan sentiasa tertarik dengan guru kita di sana nanti. Jadi begitu indahnya proses pembelajaran di sana nanti. Jadi untuk minggu ini, harapan kita pada hari-hari yang kita alami pada minggu hadapan, sahabat-sahabat yang kita alami pada tahun hadapan, harapan kita juga untuk tahun 2021. Surga yang dijanjikan oleh Tuhan itu memang wujud. Jadi kita perlu ada persediaan untuk pergi ke sana dengan percaya kepada Yesus, dengan menerima dia sebagai juru selamat. Dan pada setiap hari, setiap masa, minggu hadapan, tahun hadapan, marilah kita pegang iman kita, dan iman kita perlu bertumbuh, supaya apabila kita menghembuskan napas yang terakhir, ataupun apabila Yesus datang ke dunia ini, kita sudah bersedia, kita sudah dirihatkan nanti oleh Tuhan dalam rehat yang indah, di mana hanya menantikan kedatangan Yesus untuk memanggil kita untuk pergi ke rumah yang disediakannya, yaitu di surga nanti. Kita akan bersama-sama di sana, dan itu yang indah yang kita lakukan dalam kehidupan kita pada minggu hadapan, hari depan, dan tahun
hadapan ini. Saudara dan saudari, pendidikan sentiasa ada di sana, tapi jangan susah. Ya tidak membosankan, ya tidak mengecewakan, dan kita akan sentiasa tertarik untuk belajar dan juga tertarik bersama dengan guru kita. Inilah pelajaran kita pada minggu ini, surga, pendidikan, dan pembelajaran kekal. Di surga nanti kita masih ada pendidikan dan pembelajaran kita ialah tentang alam semesta, tentang apa perkara-perkara yang kita tidak tahu semasa di dunia ini. Kita akan pelajari di sana nanti. Saudara dan saudari, puji Tuhan, dan Tuhan memberkati kita dalam pelajaran yang terakhir pada tahun ini, dan berkat Tuhan akan menyertai kita sepanjang tahun yang kita akan hadapi nanti. Mari kita akhiri pelajaran sekolah sahabat kita ini dengan doa. Bapa di surga, kami telah mengakhiri pelajaran sekolah sahabat pada tahun 2020 ini dengan tajuk surga, pendidikan, dan bidang yang akan kami pelajari di sana nanti. Terima kasih karena Engkau telah memberitahu perkara ini sebelum kami sampai ke sana, supaya hati kami terbuka untuk menerima keselamatan yang Engkau sudah berikan, dan kami tidak akan bosan untuk menghadapi pendidikan yang Engkau akan berikan kepada kami di sana nanti. Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Pada sisa-sisa hari untuk tahun 2020 ini, jagailah kami, selamatkan kami. Dan pada tahun 2021 ini yang akan kami hadapi pada minggu hadapan nanti, kami serahkan kehidupan kami untuk Engkau pelihara. Apa saja yang berlaku kepada kami satu persatu pada tahun hadapan ini, kami mohon perlindungan dan kekuatan dari-Mu ya Bapa. Bapa di surga, terima kasih karena mendengar doa ini dan akan menyertai kami dalam kebaktian kami yang seterusnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.